Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi para sejawat di seluruh tanah air yang pagi ini telah join dalam acara ilmiah. Perkenalkan, saya Dr. Tuti, spesialis paru dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang pagi hari ini sebagai moderator. Terima kasih kepada PDPI Pusat dan PT Meiji yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ilmiah pada pagi hari ini. Acara ilmiah pada pagi hari ini mengambil tema mengenai manajemen antimikrobial voyage EP and VEP in bacterial resistant era. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita semua telah diberi kesehatan dan tetap dalam perlindungannya, sehingga kita masih bisa membantu orang lain di era pandemi kali ini. Acara pagi hari ini akan kita bagi menjadi 4 sesi. Yang pertama adalah topik pertama akan disampaikan oleh Dr. Harsini, spesialis paru konsultan mengenai HAP dan VAP. Kemudian dilanjutkan topik kedua dengan judul Optimizing Usage of Antimicrobial Voyage EP and VAP yang akan disampaikan oleh Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan. Dilanjutkan presentasi produk Visilin S8 dan Fosmisin oleh Dr. Randa Handayani. Kemudian acara terakhir, pada sesi terakhir nanti akan kita lakukan diskusi dan tanya jawab. Untuk menyingkat waktu akan saya bacakan kurikulum vitae pembicara yang pertama, yaitu Dr. Harsini, spesialis paru konsultan. Beliau Dokter Umum FKUNS 1996, kemudian spesialis paru di FKUNS juga pada 2005, konsultan infeksi paru 2015, dan menyandang gelar doktor S3 2016. Untuk kurikulum vitae pembicara kedua, Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan, dokter umum di FK UNER 1984, dokter spesialis paru di FK UNER 1994, dan konsultan infeksi 2004, menyandang gelar doktor S3 2015. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Dr. Harsini, spesialis paru konsultan, untuk menyampaikan topik yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, dokter. Terima kasih, Dr. Tuti, atas waktunya. Ini selamat pagi semuanya, teman-teman sejawat. Hari Minggu kita luangkan untuk diskusi sebentar tentang masalah HAP dan VAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya akan menyampaikan ya HAP dan VAP, tapi kita perlu ketahui bahwa untuk menuju ke sana tidak lupa bahwa kita juga mengenal CEP untuk pneumonia di masyarakat yang mana disebabkan oleh bisa bakterial, virus, jamur ya ataupun parasit, yang mana saat ini kita menghadapi yang disebabkan oleh virus, menghadapi pandemi seluruh dunia, dan semoga kita bisa melewati masa ini. Nah, ini untuk pertama, jadi untuk HAP sendiri ya, kita sudah banyak yang di sana. Jadi pada pasien-pasien yang masuk rumah sakit tidak ada infeksi pneumonia, kemudian setelah masuk rumah sakit terjadi panas, terjadi sesak, jadi kira-kira yang membuat kondisinya memberat, kondisinya bisa terjadi shock septic ya. Dan saat ini pun belum ada untuk gold standar yang untuk diagnosis HAP maupun VAP, walaupun semuanya tetap berdasarkan klinis, gambaran radiologi, dan gambaran mikrobiologi yang bersama-sama. Nah, ini untuk
HAP sendiri adalah suatu pneumonia yang mana terjadi setelah 48 atau setelah masuk dari rumah sakit. Ya, kalau yang HAP tanpa ventilasi, nanti dengan ventilasi, nanti setelah slide-slide selanjutnya. Mana kejadiannya adalah ya lumayan tinggi ya, jadi 3/1000, jadi lumayan tinggi ya, jadi hampir setiap 4 dari 10 pasien jadi HAP. Apalagi kalau pemisahan ruang yang pasien-pasien infeksi, mungkin harusnya dengan PPI yang baik itu kejadian HAP akan menurun, maupun VAP dengan PPI yang baik di rumah sakit. Kemudian untuk ya dalam manajemen sendiri ya, jadi di sini dari beberapa sampel yang kita gunakan ya, memang di ruangan bisa pakai bermacam-macam, biasanya yang non invasif, jadi ini memang lebih tidak direkomendasikan. Tapi kalau saat ini kita untuk mengambil yang dengan untuk bronkoskopi, yang saat ini kalau belum tersingkirkan juga center-center tertentu aja yang bisa melakukan. Di samping itu ada marker-marker untuk infeksi yang dikembangkan dan bisa dijangkau di rumah sakit itu prokalsitonin ya. Tapi dalam hal ini untuk kita tidak boleh tergantung dengan adanya kadar prokalsitonin. Jadi yang saat ini pun dengan gambaran klinis yang terjadi kita bisa untuk mendiagnosis HAP. Jadi tidak boleh tergantung untuk periksa prokalsitonin, karena ini tidak semua rumah sakit juga punya, biasanya ya rumah sakit tipe B atau A atau dekat dengan fasilitas laboratorium yang masuk yang ada di sekitarnya, dan itu laboratorium sekitar swasta atau itu tidak semuanya juga ada di setiap kabupaten. Jadi untuk HAP sendiri berdasarkan klinis kita bisa untuk mendiagnosisnya. Di samping itu ada CRP, ya CRP juga kita tidak boleh tergantung juga dengan CRP, jadi dengan klinis saja. Jadi untuk CRP, prokalsitonin ini membantu aja untuk diagnostik. Jadi di sini kita memang kalau yang kayak kami kebetulan di rumah sakit tipe A itu bisa tahu kadarnya CRP berapa, prokalsitonin berapa itu. Jadi untuk memberi antibiotik tidak boleh berdasarkan itu, ya cukup berdasarkan gambaran klinis pada pasien yang misalnya panasnya meningkat, terjadi leukositosis, ada penurunan saturasi, ada sesak, jadi di situ kita bisa untuk menggambarkan itu diagnosis HAP. Nah di sini untuk gambaran ini juga kita ada suatu pedoman yang kita bisa lakukan di rumah sakit ya, tidak harus berdasarkan tadi CRP maupun prokalsitonin. Jadi di sini ada CPIS, jadi Clinical Pulmonary Infection Score. Jadi itu lebih gampang ya. Jadi di situ skornya berapa sih? Misalnya suhu sekian sampai sekian skornya berapa? Kemudian leukositosisnya, kemudian ada dahaknya, ada ARDS-nya enggak, jadi ada infiltratnya enggak di dalam radiologinya, ada progresif enggak dari waktu masuk rumah sakit sampai sekarang, kemudian ada kulturnya enggak. Jadi di sini ada kriteria yang bisa kita pakai ya. Jadi berdasarkan hampir semuanya klinis bisa dicapai, tidak harus berdasarkan laboratorium. Nah, untuk HAP sendiri tetap ya, kita dalam hal pneumonia kita selalu ada empiris maupun ada untuk definitifnya. Nah, cuma di sini yang rumah sakit kabupaten pun untuk definitif ini susah, apalagi yang di rumah sakit tipe C, tipe D itu apalagi nggak ada ventilator ataupun di sana ICU-nya ya cuma sekedar kayak isolasi, kita memang agak susah ya. Jadi di sini untuk definitifnya. Jadi biasanya pakai empiris sampai berhari-hari, sampai 7 hari, karena tidak dilakukan kultur. Nah ini kami harapkan semuanya nanti bisa melakukan kultur selanjutnya, bekerja sama dengan
dengan laboratorium yang ada, karena rumah sakit tipe C itu untuk penyelenggaraan kultur juga belum punya, biasanya terselenggara dengan laboratorium swasta. Nah, di sini untuk empiris ya, kita sudah ada guideline baik CAP maupun HAP. Ya, jadi di sini pun untuk empirik kita juga ada yang di sana kemungkinan ada risiko faktor untuk MRSA. Jadi di sini yang tidak diketahui juga diberi antibiotik yang untuk melawan MRSA. Jadi untuk jenis-jenis antibiotik lebih detailnya nanti sama Dr. Darsono. Jadi untuk yang ini direkomendasikan adalah vancomycin maupun linezolid ya. Jadi untuk antibiotik yang potensi kalau ada kemungkinan resiko faktor MRSA. Nah, jadi untuk HP sendiri ya, jadi di sini mortalitasnya juga kalau kita berpikir ke sana itu MRSA atau MSSA, jadi kita harus tahu kemungkinan apa sih kuman-kuman yang ada di rumah sakit ini. Jadi semuanya rumah sakit sekarang, terima kasih ya, berdasarkan akreditasi sekarang ada PPRA, jadi rumah sakit pun punya pola kuman. Jadi pola kuman untuk rumah sakit masing-masing kita bisa rekomendasikan berdasarkan kuman yang ada di rumah sakit masing-masing tersebut ya. Jadi yang sini untuk yang MMSA yang sensitif kita bisa dengan Cevipim, Levo kan gampang ya. Jadi di sini imipenem juga sudah bisa untuk terapi empirisnya. Jadi di sana. Kemudian ada yang untuk resiko Pseudomonas, karena memang di rumah sakit itu yang terutama yang ke ICU, jadi resiko untuk Pseudomonas ini lumayan tinggi kematiannya. Jadi di sana kita juga punya pola kuman yang bisa empiris untuk terutama untuk Pseudomonas. Jadi berpikirnya ke sana. Jadi dengan adanya pola kuman yang bagus di rumah sakit masing-masing. Jadi untuk pola kuman itu tidak bisa antar rumah sakit itu saling niru ya, atau memakai pola kuman rumah sakit. Biasanya pola kuman itu ada di rumah sakit masing-masing. Minimal lokal atau minimal kalau nasional itu kan terlalu luas, apalagi tanah air kita dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi di sini rekomendasi dari HAP ya, obat-obat, jadi di mana kita bisa jadi untuk patokan, untuk pegangan di mana sih kita sebaiknya memberikan ya. Jadi yang ada meningkatnya dengan adanya pertimbangan yang resiko tinggi maupun dari peningkatan mortalitas ya. Jadi di situ jadi ada yang single antibiotik, ada yang intinya double atau kombinasi yang semuanya saling menguatkan. Jadi di sini kita bisa lihat di slide, jadi di situ yang tidak mortalitasnya dan faktor meningkatnya ya, di sini kita berikan 1 dan diikuti ya, biasanya yang gampang itu ada Levo maupun Cevipim, ini yang biasa di rumah sakit tipe C pun ada. Ya, kemudian untuk yang ini untuk peningkatan untuk MRSA juga yang untuk resiko mortalitas. Jadi yang untuk meningkatkan resiko mortalitas biasanya kita juga pakai kombinasi ya. Jadi di sini. Tapi di sini ada syarat ikuti 2 atau hindari untuk yang 2 adalah beta laktam. Jadi di situ kita bisa pakai untuk yang resiko kematian. Cuma saat ini yang kita meningkat karena semua pneumonia kayak di rumah sakit kami, semuanya itu masuk isolasi dulu, baru terbukti setelah bukan COVID, baru kita masukkan ke ICU maupun bangsal biasa. Jadi terbukti dulu kalau bukan COVID, baru kita keluarkan, karena ini memang masa yang sulit untuk pneumonia, baik bakterial maupun bukan. Jadi kalau ada gejala panas, pneumonia, semua masuk isolasi, keluar setelah terbukti tidak adanya COVID. Tapi untuk antibiotik yang di COVID kami, untuk rumah sakit kami,
tetap ikut guideline ya, jadi itu pakai azitromisin untuk yang leukositnya normal dan levofloxacin yang leukositnya tinggi. Ini untuk yang definitif ya, yang untuk MRSA ya, jadi direkomendasikan memang vancomycin dan linezolid. Untuk pasien-pasien COVID ini kalau kita terbukti dari hasil kultur kami juga kami sesuaikan. Walaupun itu kita diagnosis COVID di rumah sakit kami juga kita lakukan kultur, setelah kulturnya keluar antibiotik kita sesuaikan definitifnya. Untuk empirisnya memang semua pasien yang COVID kita beri untuk yang leukositnya normal kita beli azitromisin, yang leukositnya tinggi kita beli levofloxacin. Setelah itu kita ganti dengan yang definitif antibiotik. Kemudian yang untuk Pseudomonas ya, jadi di sini juga ditambahi juga yang di rumah sakit kami kita bisa pakai Cipro saat ini memang untuk antibiotik yang untuk Pseudomonas, jadi yang masih poten, kemudian juga antibiotik untuk aminoglukosid. Memang untuk aminoglukosid tetap pertimbangan pada kondisi ginjal. Ya. Jadi di sini untuk pasien-pasien yang mana kita curigai untuk apa itu Pseudomonas, kita berikan juga bisa kombinasi terapi ya. Jadi di sini. Kemudian untuk yang ESBL jadi tergantung kuman. Jadi kan kita setelah empiris definitif kita juga lakukan untuk kultur tergantung nanti kuman yang ada. Kita berikan juga untuk yang direkomendasi untuk yang sensitif ESBL. Jadi yang ini untuk yang Acinetobacter. Jadi kita juga bisa rekomendasikan antibiotik karbapenem atau ampicillin subactam. Di situ yang sesuai sensitivitas dari kuman setelah kita lakukan kultur. Kemudian untuk Acinetobacter juga bisa berikan polymyxin ya. Jadi di sini tapi ini untuk preparatnya di rumah sakit kami enggak punya rumah sakit, tapi kolistinnya punya ya. Jadi di situ kita berikan intravena untuk yang Acinetobacter tadi tetap sesuai dengan kultur yang definitif. Ini untuk yang karbapenem ya. Jadi juga yang sensitif pasien yang disebabkan pasien-pasien di sini juga untuk polymyxin, tapi memang untuk polymyxin ini preparatnya di rumah sakit kami agak sulit ya. Kemudian untuk HAP kita lama pemberian antibiotik, kita tetap 7 hari, kemudian tergantung dari klinis apakah ada perbaikan atau tidak ataukah suit terapi. Alhamdulillah juga di sini untuk pemberian antibiotik bisa juga berdasarkan dari kadar prokalsikoninnya ya. Jadi di situ mulai turun ini jadi kondisi, tapi tetap klinis gimana. Kalau sudah ada penurunan klinis kita sudah bisa ganti suit atau fototora kan hampir semua rumah sakit punya ya. Jadi untuk klinis sama radiologis, karena untuk prokalsitonin yang tidak punya, jadi berdasarkan dua tadi kita bisa untuk switch oral ataupun bisa perbaikan. Seandainya terjadi perburukan berarti kita bisa ganti antibiotik yang lain. Nah sekarang untuk VAP, jadi untuk yang ventilator, berhubungan dengan ventilator, jadi sama ya, kalau tadi untuk HAP, kejadian di bangsal maupun ICU yang non alat mekanikal, jadi di sini kita bisa juga yang pakai ventilator. Jadi di sana bisa terjadi infeksi pada pasien-pasien. Sebetulnya waktu awal kita pasang ventilator itu belum ada pneumonia. Jadi di sana kita bisa terjadi pneumonia setelah pemasangan ventilator selama 48 jam ya. Jadi di situ. Jadi pada 10 tahun terakhir ini juga lumayan tinggi. Ya ini untuk yang
pasien-pasien di COVID, kami masih berusaha karena yang dimuat di rumah sakit kami ini semua pasien yang pakai ventilator, kami belum bisa menyelamatkan mereka, teman-teman yang menderita COVID. Jadi saat ini kita mengembangkan untuk yang helm CPAP-nya. Nah ini untuk VAP ya, jadi pasien-pasien yang potensi ini kita gambarkan begini. Jadi pada pasien-pasien ya, jadi di sini untuk komplikasi semuanya bisa. Jadi untuk VAP itu sebenarnya sebagian kecil ya untuk komplikasinya. Jadi untuk infeksinya, untuk terjadi VAP itu cuma sebagian kecil terjadi pada pasien-pasien yang pasang ventilator. Tetapi sebagian kecil yang VAP ini nilai kematiannya yang paling tinggi dibanding kematian-kematian yang lain. Jadi di sini kita harus pahamkan, jadi semua yang pasien yang pakai ventilator jika terjadi pneumonia kematiannya hampir di atas 50% ya. Jadi di sana kalau terjadi ke sana, makanya kita untuk terapi VAP kita harus adekuat. Nah, jadi di sini ya lumayan ya. Jadi untuk pasien-pasien yang infeksi nosokomial 5-63 tergantung jadi diagnosis kriterianya ya, terutama pada pasien-pasien yang imunokompromis, habis operasi, pada geriatri, ini kecenderungan untuk resikonya lebih meningkat daripada orang-orang. Karena di dalam usia, itu ternyata usia yang 50 ke atas juga resikonya terjadi untuk VAP tinggi sekali. Ya, jadi di sini. Jadi ini perkiraan pun resiko VAP juga 1,5% per hari. Ya, jadi di sini dan turun semakin setelah 14 hari pemasangan ventilator. Nah, di sini pun kita bedakan juga yang early maupun late ya, jadi sana. Nah, untuk late onset pada pasien-pasien yang berhubungan dengan ventilator ya, di sini mortalitasnya lebih tinggi pada early onset. Jadi di sini biasanya untuk kematiannya meningkat ya. Jadi yang early onset itu cuma 5,8%, tapi begitu late onset bisa kematiannya 10-6%. Ini untuk VAP yang ada pneumonia umumnya. Nah, untuk pasien-pasien COVID ini ternyata masih banyak juga yang VAP di samping juga pneumonia murninya. Jadi di sana pada pemasangan ventilator diperberat dengan kondisi parunya. Ya, jadi di sini untuk yang disebabkan oleh Enterobacter, jadi di sini lumayan juga tergantung kuman-kuman yang numpangi dia, ya. Jadi di sana untuk yang Enterobacter ini 25%, ya. Jadi lumayan tinggi ya. Apalagi nanti kalau kita ketemu yang multidrug untuk resistennya ya, jadi di sana ya, apalagi dia kondisi late onset ketemu kuman-kuman yang resisten ya, yang multidrug, kita akan lebih susah lagi. Ini untuk resiko-resiko faktor ya dari pasien-pasien yang untuk mekanik arc, jadi ventilator ya, jadi di situ lihat, jadi untuk intervensi terutama yang reintubasi, kemudian antibiotik sebelumnya, kemudian intrahospital transport, jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang juga ditambah dengan kondisi pasien tersebut ya, ada yang imunokompromis, kemudian emergency surgery, kemudian pada luka bakar, kemudian yang ada gangguan ginjal juga di sana, ini akan menyebabkan apa itu dari tergantung. Jadi kalau pada pasiennya sendiri atau dari intervensinya sendiri. Jadi kalau penyebabnya karena faktor dari pasien juga bisa dari intervensi kita. Jadi untuk pencegahan VAP ya, memang untuk hindari intubasi ini sebisa mungkin, juga untuk pasien-pasien yang misalnya secepat mungkin untuk kita weaning, pelepasan ventilator, juga untuk minimalisasi sedasi ya, juga di sini
juga untuk berhubungan, jadi semua performan pada pasien-pasien kita untuk apa itu minimalis pada penggunaan ventilator. Nah, ini di rumah sakit kami untuk yang penggunaan ventilator di ruang ICU umum. Jadi kita juga sudah lakukan untuk kultur di awal. Jadi gimana baiknya supaya kita tidak terjadi VAP. Nah, jadi untuk patogenesis VAP ya, jadi di sini bisa karena prosedurnya waktu intubasi ya, jadi di sini yang sering sumber karena aspirasi, jadi sumbernya VAP sendiri, kemudian prosedur intubasi maupun adanya biofilm dari formasi kuman sendiri, juga kontaminasi sekret maupun kontaminasi dari alat yang masuk yang kita masukkan untuk intubasi. Nah, kita lihat di gambar, jadi di sini kita lihat adanya kolonisasi di bawah alat ya, di bawah balon. Jadi di sini akan terlihat akumulasi kuman-kuman, juga terjadi adanya biofilm dari kuman-kuman formasi di situ ya. Jadi di sini kita bisa terjadi akumulasi kuman di sini ya. Jadi di sana akhirnya menyebabkan untuk VAP-nya di samping juga adanya aspirasi kuman kita. Ini untuk pengambilan dari sekret untuk pemeriksaan ya, untuk suspek ini kita juga bisa BAL, ini berarti kita pakai bronkoskopi ataupun cuma indukatran aspirasi. Nah, saat ini untuk untuk BAL dengan adanya masa pandemi ini kita berkurang kegiatannya karena untuk peralatan di ICU maupun ini masih kami sangat dibatasi ya karena pada era pandemi. Nah, saat ini yang bisa kita lakukan adalah dengan endotrakeal aspirasi. Di rumah sakit kami baru untuk mengusahakan untuk bronkoskopi, masih untuk kebanyakan diagnostik terapi pada CA, jadi untuk pengambilan sampel sekret ini memang saat ini masih terbatas sekali. Memang ini lebih akurat ya, diharapkan lebih ke sana. Walaupun kita juga akan mengembangkan ke sana, tapi saat ini banyak kami terus terang yang muat di rumah sakit kami, walaupun kita nggak takut, tapi teman-teman yang di OK, karena bronkoskopi ada di OK, itu yang ketakutan adalah sejawat yang lain, dikira bronkoskopi kita yang kontaminat, mengkontaminasi ruangan lain. Jadi ini kegiatan untuk BAL memang agak berkurang ya. Tapi setelah kita tahu di sini apapun, setelah kita kultur, kita akan terapi definitif sampai 7 hari, kemudian kita evaluasi ya. Nah, untuk sampel jadi semuanya ya, kita ada penelitian di sana, ada penelitian dari update out ventilator pneumonia, jadi jurnal ini dikatakan dari sana bisa beberapa pemberian antibiotik, juga bisa sampai 14 hari. Ya. Kemudian sampel untuk ini pada distal kultur untuk perbaikan, ya sama di sini juga setuju untuk pemberian antibiotik sebelum kita istilahnya jadi, tapi untuk profilaksis belum bisa ya, misalnya semua pasien yang pakai ventilator kita beli antibiotik itu belum ada rekomendasi di sana. Untuk terapinya ya, jadi di sini antibiotik terutama untuk menurunkan ya, jadi supaya kita bisa menurunkan mortalitas karena VAP ya. Di sana juga untuk berhubungan pembersihan dari untuk kuman-kuman yang resisten ya. Ini untuk empirical, untuk empirik bisa kita berikan di sana ya, hampir sama dengan yang HAP pemberiannya ya. Jadi di sini kita berikan pada pasien-pasien yang potensi mana antibiotik, di samping kita sesuaikan juga dengan pola kuman di rumah sakit masing-masing. Waktu kurang 5 menit, Dokter Harsini. Ya, Dokter Detik. Ya, jadi di sini
untuk resikonya, ada nggak resiko untuk MRSA-nya. Jadi di sana kita bisa pertimbangkan kapan kita pemberiannya antibiotik yang sesuai. Jadi kita bisa kombinasi, ada nggak ARDS-nya, ada nggak shock-nya, ya. Kemudian untuk MRSA, ada nggak pertimbangan-pertimbangan itu selalu kita berikan pada saat kita mau memberikan antibiotik. Untuk PAP, ya, jadi perubahan-perubahan dari intensivis, jadi walaupun saat ini semua untuk ICU itu dipegang oleh intensif, berarti pulmonologi selalu kolaborasi dengan intensif dalam pemberian untuk antibiotik yang berhubungan dengan VAP. Ya, jadi di sana tetap kita bekerja sama bareng-bareng membentuk suatu tim untuk pemberian antibiotiknya. Kemudian untuk beta-laktam juga diberikan ya pada pasien-pasien kritikal ya. Jadi di sana untuk yang pemberiannya bisa yang saat ini melalui bolus, tapi sekarang dikembangkan melalui istilahnya di oplos ya. Jadi di loading beberapa karena banyak pasien juga yang MODS, jadi mengalami gangguan fungsi ginjalnya maupun livernya. Jadi pemberiannya bisa melalui infus ya. Jadi di sana tidak bolus. Juga kombinasi terapi juga di sini untuk pada pasien-pasien yang multidrug resisten. Jadi di sini juga kita bisa berikan kombinasi dengan aminoglycoside. Kemudian kombinasi dengan fluoroquinolone ya, terutama yang pada pasien-pasien yang tanpa adanya relapse atau reinfeksi. Jadi di sana kita bisa pemberian untuk misalnya yang untuk fluoroquinolone-nya. Ya, jadi di sana juga bisa untuk mengatasi yang multidrug resisten. Kemudian untuk pada piperacillin toxobatam, ini untuk cephalosporin diberikan pada pasien-pasien yang step down untuk yang ESBL ya. Jadi di sana pertimbangan. Jadi kita semua pertimbangan apakah ada MRSA, ada ESBL, ada Pseudomonas, itu semua kita pertimbangkan pemberian antibiotik, di samping itu juga pemberian sesuai pola kuman rumah sakit. Nah ini untuk pasien-pasien yang pneumonia, itu pun juga ada pemberian yang saat ini obatnya juga lumayan mudah diterima atau mudah didapat, yaitu ampicillin sulbatan dan kombinasi dengan asitromisin. Jadi di sana ya, jadi kita bisa memberikan sesuai untuk pada yang empirisnya. Jadi setelah itu kita ganti dengan sesuai definitif. Nah ini untuk yang VAP, ini pun juga pada pemberian untuk ampicillin sulbatan juga direkomendasikan ya. Jadi di sana semuanya tetap nanti kita definitifnya sesuai kultur masing-masing. Ini jadi kita berikan. Jadi tetap pemberian antibiotik itu tetap sesuai klinis, sesuai pola kuman, juga nanti setelah definitif sesuai kultur yang keluar dari hasil dari DST-nya. Ini demikian untuk HAP maupun VAP, semoga bermanfaat. Bila taufik wajaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Harsini, presentasi yang sangat menarik sekali dan informasi-informasi ini memang sedang kita cari ya, mengingat kita di masa pandemi ini merawat pasien lama-lama sehingga resiko terjadi hospital pneumonia juga tinggi, kemudian hampir semua rumah sakit ICU-nya penuh, mereka pakai ventilator semua, jadi resiko terjadi VAP-nya juga cukup tinggi. Mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi link daftar hadir sesuai dengan nama dan gelar, karena dari situ nanti e-sertifikat akan dicetak sesuai dengan nama dan gelar yang ada di link daftar hadir. Baik, kita menginjak ke sesi kedua, yaitu topik yang akan dibawakan oleh Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan, mengenai optimizing usage of antimicrobial for HAP and VAP. Silakan kepada Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan, waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, terima kasih Dr. Tuti. Sudah terlihat? Sudah dok. Sudah ya? Ya, baik, terima kasih Dr. Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sehat untuk semuanya. Jadi terima kasih sebelumnya kepada BDPI, terutama BDI Cabang Jawa Timur yang sudah menyelenggarakan ini acara ini bersama-sama Meiji sebagai sponsor yang sehingga acara ini akan berjalan dengan baik. Ya. Kemudian judul yang diberikan kepada saya ini adalah Optimizing Use of Antimicrobial for HAP dan FED. Ya. Jadi ada yang sedikit tadi sudah diungkap oleh Dr. Harsini, ya. Tapi tidak apa-apa, juga akan hal yang sudah diberikan mungkin akan saya skip. Ya. Nah, ini ada kata kunci sebenarnya ya. Kata kuncinya ini adalah optimizing. Ya. Jadi kalau bagaimana mengoptimalkan penggunaan suatu antimikrobial pada kasus-kasus dengan HAP atau VAP. Jadi ada beberapa elemen yang terkandung di dalam kata kunci ini. Yang pertama itu adalah kapan kita memberikan, ya. Kemudian bagaimana pemilihan antibiotiknya, terutama pada saat di fase-fase empirik, ya, ketika hasil mikrobiologi belum ada. Ya, tentunya ini akan dikaitkan dengan lokal mikrobiogram yang ada di rumah sakit masing-masing, kemudian pasiennya itu seperti apa, dan seterusnya. Dan ketika kita sudah menentukan antibiotiknya apa, maka kita juga harus tahu bagaimana memberikannya, ya, harus disesuaikan dengan hukum-hukum farmakokinetik dan farmakodinamik. Ya. Baik, ya. Jadi ada beberapa term, ya, ada istilah nosokomial, ada istilah pneumonia, ada istilah hospital acquired pneumonia, dan ada istilah ventilator associated pneumonia. Ya. Jadi kalau dulu memang istilah-istilah ini rancu, ya, sempat pernah disampaikan bahwa istilah nosokomial itu lebih baik ditinggal, ya. Lebih baik pakai hospital acquired pneumonia. Jadi artinya bahwa nosokomial itu adalah sama dengan hospital acquired pneumonia. Ya. Tapi ini kalau kita lihat dari Lancet 2020 itu kelihatan bahwa sebenarnya nosokomial pneumonia tetap dipakai, dan ini terklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok hospital acquired pneumonia dan kelompok ventilator associated pneumonia. Nah, mengenai morbidity dan mortality-nya, ya, pada hospital acquired pneumonia itu memang sampai saat ini masih tinggi. Dari dulu tinggi sampai sekarang masih tinggi, ya, sekitar 20-50%. Ya, insidennya bisa dilihat di situ 5 sampai lebih dari 20 kasus per 1000 pasien yang MRS. Ya. Dan rate-nya itu memang mortalitasnya, maksud saya itu tertinggi pada pasien-pasien dengan imunokompromis, kasus-kasus pembedahan, dan elderly. Kemudian bagaimana dengan ventilator associated pneumonia? Ini memang ternyata 10-40% pasien yang mendapatkan mechanic ventilation itu akan berkembang terjadi ventilator associated pneumonia, dengan yaitu biasanya 3% terjadi pada hari 5 pertama, ya. Kemudian 2% terjadi hari ke-5 sampai ke-10, dan 1% terjadi pada sisanya. Nah, sebagai etiologinya bisa gram positif, bisa gram negatif, tapi yang biasanya bersifat multidrug resistan. Ya. Nah, kalau berbicara masalah bagaimana kita menggunakan antibiotik, ya, kemudian bagaimana mengoptimalkan, maka kita mau nggak mau harus berbicara tentang etiologinya. Jadi etiologi HAP dan VAP itu seperti apa? Jadi memang HAP, VAP itu memang memiliki risiko tinggi, ya, yang disebabkan oleh patogen MDR, multidrug resistant, dan juga jangan lupa MRSA. Ya, dan memang kuman-kuman penyebab HAP, VAP itu memang biasanya lebih virulen,
dan ada kecenderungan menjadi multi drug resisten. Nah, ini ada suatu penelitian yang menunjukkan ada 6 kuman tertinggi sebagai penyebab dari HAP ya, atau VAP, yaitu Staphylococcus aureus, ya, Basidiomyces aeruginosa, ya, dan seterusnya, ya, sebesar 79,4% pada HAP dan FAT pada sebesar 81,7%. Nah, yang hal menarik itu pada kasus-kasus yang severe, ya, HIV yang sangat berat, ternyata memang ada suatu koinfeksi yang non-bakterial cukup tinggi, yaitu di situ dicatatkan virus itu bisa mencapai sampai 22,4%, jamur dalam hal ini Aspergillus sampai 6,9%, dan PCP bisa mencapai 2,3%. Nah, ini adalah suatu penelitian dari Dr. Marwati, ya, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang waktu itu sebagai fokus populasi yang diambil adalah murni hospital acquired, dan ini bukan suatu yang mudah karena banyak faktor yang harus di-exclude, ya, sehingga hanya bisa mencapai angka yang tidak banyak, ya, yaitu sekitar 26 saja. Nah, itu hal yang menarik bahwa ternyata memang penyebab terbanyak itu 31% itu adalah Basidiomyces aeruginosa. Kemudian bisa kita lihat, ya, pada warna 15-15, ya, warna hijau ini, ya, hijau apa ini, hijau muda, itu ternyata Acinetobacter baumannii penyebabnya. Kemudian hal yang menarik, warna hijau muda, ya, 15%, itu justru adalah suatu Klebsiella pneumoniae SBL. Jadi suatu hal yang luar biasa dan harus diwaspadai. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Harsini, ya, jadi yang meningkatkan virus HPV adalah faktor terkait dengan pasien dan faktor bagaimana dokter di dalam rumah sakit itu memberikan suatu intervensi. Nah, ini ada satu yang menarik, ya. Ini yang saya ambil dari European Guideline yang di-launch tahun 2018, jadi cukup lebih update, ya, dibandingkan dengan ATS yang 2016. Ya, kemudian kalau kita lihat di sana, ketika kita itu mendapatkan diagnosa tegak bahwa ini adalah HP dan VAP seperti yang disampaikan Dr. Harsini tadi, maka yang pertama-tama kita lakukan adalah mengakses adanya kemungkinan risk faktor terjadinya MDR patogen sebagai kumannya dan ada tidaknya suatu risk mortalitas. Ya, jadi itu lihatnya. Jadi kemudian dibagi dua, kalau low, kalau MDR risk faktornya rendah, kemudian mortalitasnya juga rendah, maka antibiotik cukup dengan monoterapi saja, seperti yang terlihat di sana, ya. Tapi kalau misalnya risk MDR patogennya tinggi, ya, dan atau bahwa mortalitasnya tinggi, ya, kita lihat apakah pada saat itu sudah terjadi septic shock atau tidak ada septic shock. Tapi kalau sudah terjadi septic shock, maka harus diberikan suatu dua obat kombinasi yang sifatnya bisa mengcover Pseudomonas, bisa ditambah atau tidak dengan antibiotik yang bisa mengcover methicillin resistant Staphylococcus aureus. Tapi kalau tidak ada septic shock, maka cukup diberikan single saja. Kemudian bisa ditambah, bisa tidak dengan obat yang bisa mengcover MRSA. Ya. Nah, jadi inisial antibiotik terapi pada HP itu adalah memang mau nggak mau ya harus empirik, karena harus tidak boleh delay, yaitu harus immediate, segera. Ya, batasannya malah 1 jam, dulu 8 jam, 4 jam, sekarang 1 jam. Begitu dia ke masa tegak, seharusnya segera diberikan antibiotik. Dan yang tidak kalah pentingnya itu harus appropriate. Appropriate itu artinya betul-betul kira-kira ini mengcover patogen sebagai penyebabnya. Dan itu bisa dilihat dari lokal mikrobiogram yang ada di rumah sakit itu seperti apa, kumannya biasanya apa. Dan yang tidak penting, yang tidak kalah pentingnya itu antibiotik harus adekuat. Artinya dilihat dari sisi PK/PD-nya. Apakah antibiotik itu bersifat concentration dependent killing atau time dependent killing? Ya, apakah harus diberikan single atau double? Nah, jadi
bila kita memberikan antibiotik itu tidak adekuat, tidak appropriate, delay, ya, maka apa yang terjadi? Itu akan terjadi peningkatan mortality, morbidity, loss-nya menjadi makin panjang, malah terjadi kemungkinan seleksi, resistensi antibiotik, bahkan biayanya menjadi berlipat-lipat. Nah, ini adalah cara pemilihan antibiotik ya dalam memberikan terapi pada HAP dan VAP. Satu yang terpenting itu adalah lihat, karena kita empirik, lokal antibiogram di rumah sakit itu apa. Ya, biasanya kumannya itu apa. Ya, jadi local distribution of pathogen. Pada kasus-kasus di ICU itu apa kalau di VAP ya, atau HAP. Itu menjadi salah satu yang harus dilihat, ya, sehingga kita memilih antibiotik harus disesuaikan. Jadi kalau di Rumah Sakit Rustono mungkin berbeda dengan yang ada di Solo, mungkin berbeda dengan yang Jakarta, karena lokal antibiotiknya bisa berbeda. Kemudian jangan lupa dikaitkan bahwa antibiotik yang diberikan itu sifatnya adekuat, yang seperti saya katakan tadi. Jadi harus sesuai dengan PKPD, jangan sampai terjadi suatu overtreatment, dan menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Nah, kalau misalnya itu kasus VAP, ya, rekomendasi dari ATS ITSA, itu biasanya antibiotik itu harus bisa mengcover 2 kuman, yaitu Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan gram negatif lain. Tapi ini adalah ATS yang mengambil evidence base dari beberapa negara Amerika, ya. Indonesia apakah memang ya, buku pedomannya memang lebih banyak berkiblat pada ATS ini, tapi seharusnya kita juga harus punya data ya evidence base apakah memang sama dengan apa yang disampaikan atau direkomendasi oleh ATS ITSA ini. Kemudian kapan kita akan memberikan obat antibiotik yang mengcover MRSA? Jadi harus didasari adanya suatu risk factor. Risk factor bahwa ada resisten mikrobial, ya, bahwa nanti akan terlihat pada slide berikutnya kapan kita curiga MRSA. Ya, dan yang faktor yang lainnya itu adalah kalau di rumah sakit tersebut ada suatu data yang menunjukkan bahwa lebih dari 20% di sana memang ada resistensi, ya, maka kita harus memikirkan kemungkinan juga ada MRSA di situ. Nah, bila memang kita harus memberikan antibiotik yang bisa mengcover MRSA, maka yang direkomendasikan adalah vancomycin atau linezolid. Ya. Nah, bagaimana kalau bukan MRSA, ya, tapi cuma MSSA? Maka yang direkomendasi adalah piperacin, tazobactam, cefepime, levo, imipenem, dan meropenem. Nah, ini yang menarik adalah suatu poin yang kedua. Ya, dulu kita selalu menggunakan kalau itu kita curiga Pseudomonas, maka berikanlah 2 obat yang bisa mengcover anti-Pseudomonas dengan golongan yang berbeda. Ya, tapi sekarang tidak. Ya, update yang terbaru tidak selalu demikian. Tapi juga harus kita lihat apakah memang ada faktor risiko terjadinya suatu resistensi terhadap kemungkinan terhadap kuman yang menjadi patogennya. Nanti akan dibahas panjang lebar. Jadi inilah yang disebut faktor risiko yang saya katakan tadi. Ya, jadi faktor risiko pada VAP dan MDR, ya, misalnya yang kelihatannya yang paling sering disebut berkali-kali itu adalah penggunaan antibiotik IV sebelumnya dalam 90 terakhir, ya. Kemudian lain-lainnya bisa dibaca. Kemudian MDR pada HP, kembali penggunaan antibiotik sebelum dalam 90 hari terakhir. Kemudian kapan kita curiga bahwa ada MRSA sebagai patogen pada HP? Kembali lagi penggunaan antibiotik sebelum dalam 90 hari terakhir. Demikian pula kapan kita curiga Pseudomonas MDR? Lagi-lagi faktor risiko ini, yaitu penggunaan antibiotik IV sebelumnya dalam 90 hari terakhir. Nah, ini adalah cara pemilihan kapan diberikan suatu Pseudomonas. Jadi kalau VAP memang jangan selalu menyampingkan kemungkinan itu adalah suatu Pseudomonas sebagai penyebabnya. Ya. 99% memang mungkin
Pseudomonas. Ya, kita lihat saja sekarang. Ya, kemudian kita lihat faktor-faktor dalam huruf kuning itu, ya, penggunaan antibiotik dan seterusnya. Jika iya, maka diberikan antibiotik double yang bersifat antipseudomonas dengan golongan yang berbeda. Tapi kalau yang 1, 2, 3, 4 itu tidak ada, ya tidak perlu diberikan antibiotik yang double, cukup tunggal saja, ya. Nah, ini adalah pemilihan untuk MRSA, kira-kira antibiotiknya seperti ini tadi sudah disebut, cuma ini lebih jelas dengan dosisnya. Nah, ini juga, ya, bagaimana kita memilih double antipseudomonas dari dua golongan yang berbeda itu. Jadi satu, yang sebelah kiri, itu adalah antipseudomonas dari golongan beta-lactam, sedangkan yang kanan itu adalah golongan non-beta-lactam. Nah, dua ini dikombinasi. Ya, apakah piperacillin dikombinasikan dengan quinolon, ya, atau sibepin dikombinasikan dengan quinolon atau aminoglycoside, monggo silakan dikombinasikan sesuai dengan drug available yang ada di rumah sakit atau PPRA yang ada di sana seperti apa. Nah, kemudian sekali lagi bahwa cukup diberikan antibiotik tunggal untuk aerogenesa, ya. Jadi ini saya tidak akan saya ulang, tadi sudah disebut. Yang penting adalah poin kedua, ya, pada pasien dengan suspected VAP, ya, aminoglycoside itu jelas semua orang tahu bahwa aminoglycoside itu bisa mengcover pseudomonas, tapi jangan diberikan secara tunggal. Aminoglycoside tidak bisa diberikan sebagai monoterapi pada kasus-kasus dalam pemberian antibiotik pada VAP maupun HAP, ya. Itu ada sesuatu yang perlu diingat-ingat. Kemudian kita lihat, sebenarnya kalau kita memberikan empirik terapi pada HAP, ya, itu sebenarnya apa parameternya? Parameternya itu 3 ini, ya. Satu, pertama, apakah ada tidaknya risiko mortality dan ada tidaknya kemungkinan suatu resistensi, ya, terhadap MRSA. Jadi nomor 1, bila tidak ada risiko mortalitas yang tinggi, kemudian tidak ada faktor-faktor yang menjurus kemungkinan ada MRSA sebagai patogennya, nanti apa, ya? Kemudian yang kedua adalah apakah mortalitas risiko tidak ada, tapi risiko kemungkinan MRSA ada. Nanti antibiotiknya seperti apa? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Kemudian yang nomor 3, dua-duanya risiko mortalitas ada, kemungkinan MRSA juga ada. Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa. Nah, jadi yang dimaksud risiko of mortality itu apa? Itu yang menarik, ya. Jadi menurut ATS itu 2. Kalau pasien itu sudah membutuhkan ventilatory support, ya, karena pneumonia, misalnya kalau gagal nafas tipe 2, ini termasuk risk factor bahwa pasien itu mempunyai mortalitas yang tinggi. Kemudian kalau pasien itu sudah sampai membutuhkan vasopresor, ya, yaitu pada kasus septic shock, maka ini juga dikatakan pasien ini punya mortalitas risiko yang tinggi, ya. Kemudian kalau risiko MRSA itu bisa dilihat, yaitu sekali lagi penggunaan antibiotik 90 hari sebelumnya, atau yang kedua bahwa ada prevalensi yang mungkin ini menarik, ya. Menarik itu adalah lebih dari 20% memang ada di catatan mikrobiologi di rumah sakit menunjukkan insidennya lebih 20%. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita harus memikirkan kemungkinan MRSA. Poin yang kedua ini yang kadang-kadang saya kurang setuju karena tidak diketahui sehingga membuat klinisi cenderung untuk memberikan. Jadi saya lebih merekomen poin 1 dan poin yang ketiga. Nah, inilah yang kemudian muncul, ya. Jadi dilihat risk mortality tidak ada, tapi risk factor MRSA juga tidak ada, maka pemilihan antibiotik seperti dilihat di kotak di bawah ini. Tapi bila risk factor mortality enggak ada, dia bukan septic shock dan tidak menggunakan ventilator, tapi risk factor MRSA-nya ada, maka diberikan double, ya. Tapi bila dua-duanya ada, maka pemilihannya bisa sampai yang
setengah itu double karena pemberian antibiotik against MRSA, yaitu vancomycin atau linezolid. Sedangkan yang ketiga ini justru sampai bisa 3, ya. Jadi 2 obat yang bisa mengcover antibiotik ditambah 1 yang bisa mengcover MRSA. Jadi menjadi 3, ya, luar biasa. Ya. Kemudian sekali lagi bahwa antibiotik aminoglukosid jangan sekali-sekali digunakan secara tunggal. Kemudian tidak kalah pentingnya itu gunakanlah PK/PD-nya dengan sebaik mungkin, ya. Apakah ini concentration dependent killing, apakah itu suatu time dependent killing. Jadi itu adalah sangat-sangat esensial untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian ini ada suatu pertanyaan, ya. Jadi kapan, apakah monoterapi atau kombinasi untuk penggunaan pasien HP yang disebabkan oleh pseudomonas aerosa? Jawabnya ini, jawabnya bila tidak ada septic shock, tidak ada mortality risk, kemudian memang ada hasil kepekaan yang menunjukkan pseudomonas itu terhadap suatu antibiotik tertentu, maka cukup monoterapi, tapi jangan dengan aminoglycoside. Nah, kemudian bila ternyata memang ada septic shock, kemudian ada risiko kematian tinggi, ya, di samping ada kepekaan antibiotiknya terhadap apa, maka gunakanlah kombinasi terapi dengan 2 antibiotik. Nah, ini lagi yang tidak kalah pentingnya adalah pasien yang sudah disampaikan dengan Dr. Harsini tadi, yaitu bila disebabkan oleh ESBL. Ya, maka pemberian antibiotik tidak hanya berdasarkan hasil suatu uji mikrobiologi. Jadi kita tidak pernah akan memberikan suatu antibiotik secara empirik pada kasus dengan kecurigaan ESBL. Antibiotik untuk memberikan mengcover kuman yang ESBL harus didasarkan oleh hasil kepekaan, bukan secara empirik. Nah, ini ada satu yang menarik bahwa bagaimana dengan Acinetobacter, ya. Ini yang menarik, Acinetobacter itu ternyata memang drug of choice-nya itu biasanya adalah golongan carbapenem atau ampicillin sulbactam yang kebetulan menjadi produk dari sponsor yang menyelenggarakan acara ini. Kemudian pada pasien dengan HAP yang ternyata menunjukkan suatu hampir total resisten kecuali pada polymyxin, dan ini jarang, ya, maka satu-satunya yang bisa diberikan adalah colistin atau polixipin, ya, bisa diberikan secara inhalasi, dan obat ini memang susah nyarinya, ya. Pernah ada satu kasus kita pesan dulu ke Singapura baru kemudian bisa diberikan. Nah, kemudian bagaimana, ya? Jadi ini sama, ya, pada bagaimana bila pasien tersebut hasil resistensinya menunjukkan adanya suatu carbapenem resisten. Nah, ini sama juga pilihannya jatuh kepada golongan polymyxin. Kemudian ini juga satu hal yang menarik, ada suatu studi, ya, baik studi yang lama dan studi yang baru yang menunjukkan bahwa ampicillin sulbactam itu cukup bagus untuk kasus-kasus dengan yang disebabkan Acinetobacter baumannii pada VAP yang sifatnya sudah mengalami MDR. Dikatakan pula di dalam suatu studi cure-nya bisa mencapai 50% dengan ampicillin sulbactam pada kasus-kasus Acinetobacter yang sudah resisten terhadap carbapenem. Kemudian kombinasi terapi colistin dengan high dose ampicillin sulbactam yang pernah dilakukan di luar itu lebih bersifat favorable. Sayangnya memang colistin sulit didapatkan di Indonesia. Ya. Nah, bagaimana dengan lama antibiotik yang diberikan, ya? Jadi memang, ya, sebaiknya cukup 7 hari. Jadi, apakah ini ada 2 pertanyaan, 7 hari atau bisa sampai 15 hari? Ya, maka rekomendasi yang disampaikan itu adalah 7 hari. Ya, itu lebih baik dibandingkan dengan pemberian yang lebih lama. Ya. Kemudian juga bagaimana dengan HAP? HAP juga sama, 7 hari pemberian itu sudah cukup.
Nah, ini ada dua hal yang berbeda antara lama pemberian antibiotik, antara rekomendasi ATS yang diterbitkan 2016 dengan European Guideline 2018. Jadi memang kalau di ATS 7 hari, ya 7 hari itu lebih baik dibandingkan pemberian yang lebih lama. Tapi kita juga harus melihat faktor-faktor yang lain, bagaimana dengan klinisnya, radiologisnya, dan laboratoriumnya, apakah ada suatu improvement. Mungkin bisa lama ya dengan melihat dari hal-hal yang saya sebutkan ini. Nah, pada European tetap juga sama 7 sampai 8 hari. Nah, asal ya ada asalnya, ini lebih teliti bahwa ini bukan kasus dengan komunitas adanya suatu MPM. Kalau MPA pastilah tidak cukup dengan 7-8 hari. Kemudian kasus abses atau kasus necrotizing pneumonia. Nah, kemudian procalcitonin, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Harsini, ini juga menjadi suatu marker yang menarik untuk kapan suatu antibiotik itu bisa di stop ya atau dirubah. Ya, ini adalah suatu yang menarik ya. Jadi kita lihat yang di garis atas ya itu adalah mencerminkan kapan dimulai. Ya, saya tidak akan ngomong di sini. Kemudian yang di bawah itu kapan di stop. Ya, di stop, dilanjutkan atau dirubah ya. Jadi cukup dilihat aja. Coba dilihat yang sebelah kiri. Kalau 0, sudah mencapai kurang dari 0,25 ya di stop saja. Tapi kalau ternyata ada peningkatan lebih dari yang permana sampai mencapai lebih dari 0,5, maka direkomendasikan untuk dirubah antibiotiknya. Bukan di stop dan stop, tapi di stop untuk kemudian dirubah. Sedangkan yang tengah-tengah ini akan melihat dari faktor-faktor yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana di era pandemik COVID-19 ini? Ya, jadi memang COVID-19 ini memang termasuk kelompok risiko tinggi yang akan mendapatkan secondary bacterial infection semasa dia dirawat, khususnya pada VAB. Ya, jadi ada dua hal yang membuat para ahli berpikir ke arah sana, yaitu bahwa COVID-19 itu pada kasus VAB itu mendapatkan invasif mekanisme yang cukup lama. Kemudian selain itu banyak intervensi yang diberikan pada pasien yang membuat pasien menjadi immunosuppression ya. Kemudian satu hal yang menarik ya membuat akurat diagnosa pada VAB pada COVID-19 itu bukanlah hal yang gampang. Memang harus dibutuhkan clinical sign dari adanya infection tadi, misalnya procalcitoninnya, ada demam, ada batuk yang produktif warna yang purulen ya. Kemudian ada mikrobiologi yang menunjukkan memang ada patogen bakterial. Nah, yang foto ini adalah sulit. Bagaimana bisa membedakan ini infiltrat yang disebabkan oleh COVID-19 atau yang disebabkan oleh bakterial, sesuatu hal yang bersifat timpang tindih dan sulit kita untuk membedakannya. Nah, ini adalah beberapa kelompok antibiotik dari beberapa negara seperti Turki, Portugal, Slovenia, dan seterusnya, yang antibiotik yang selama ini diberikan pada kasus-kasus COVID-19 non-critically yang kemudian terjadi co-infection bakterial. Nah, kalau seperti ini pastinya adalah kasus-kasus dengan HAP atau VAB. Nah, dari situ juga kelihatan mana antibiotik yang paling dipakai dan selanjutnya. Nah, jadi ini ada suatu studi yang menarik yang melibatkan banyak pasien mulai 1 Januari sampai 17 yang melibatkan 3.834 pasien ya. Kemudian ternyata 7% ternyata memang mengalami bacterial co-infection. Kemudian di setting di ICU ya ternyata memang lebih banyak co-infecting bakterial daripada yang non ICU yaitu antara 14% sampai 4%. Nah, yang menarik di sini yang terbanyak kumannya adalah Mycoplasma pneumoniae, ya, ini langganan Pseudomonas aeruginosa dan hemoglobin influenza. Tapi dari penelitian ini suatu yang menarik adalah simpulan bahwa ada suatu simpulan bahwa penggunaan antibiotik
yang rutin tanpa indikasi yang jelas atau parameter jelas adalah tidak direkomendasikan. Ya, kemudian ini adalah bagaimana mendiagnosa VAP pada COVID-19. Jadi dilihat dulu gambaran klinisnya menunjukkan menunjukkan HAP-VIP, bisa dilihat dari kotak yang sebelah kanan, ya, kemudian kemudian dilakukan pemeriksaan dan kemudian dilihat bagaimana dengan hemodinamik, bagaimana dengan fungsi parunya, ada tidaknya hipoksemia. Kalau iya ada, maka langsung diberikan antibiotik. Tapi kalau tidak, ya, kemudian dilihat kalau memang bahwa kemungkinan kasus ini memang parameter-parameter bahwa HAP-nya juga cukup menonjol, VAP menonjol, silakan juga diberikan antibiotik sama seperti pada kotak di sebelahnya. Jadi sebagai summary bisa saya sampaikan di sini bahwa kasus dengan hospital acquired pneumonia atau ventilator associated pneumonia masih mempunyai mortalitas yang tinggi. Kemudian antibiotik pada HAP, VAP harusnya diberikan dengan segera, ya, adequate, sesuai dengan PKPD, appropriate, artinya bisa mengcover kuman-kuman yang kemungkinan sebagai penyebabnya. Lokal antibiogram juga sesuatu yang sangat esensi untuk memilih suatu antibiotik awal. Kemudian jangan lupa bagaimana dan kapan dan bagaimana cara memberikannya, ya, apakah itu monoterapi atau kombinasi, sudah disampaikan dari slide-slide sebelumnya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa lokal antibiogram adalah sangat penting sebagai petunjuk untuk memilih suatu antibiotik. Lama pemberian antibiotik baik pada HP maupun HP direkomendasikan cukup 7 hari, kecuali ada beberapa komorbiditas seperti yang disampaikan oleh European Guardians. Nah, pada kasus-kasus COVID-19 biasanya bacterial co-infection terjadi pada fase-fase critical fase. Saya kira dari saya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan pada moderator Dr. Tuti. Terima kasih Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan yang telah mempresentasikan materi yang sangat menarik sekali. Mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link daftar hadir karena dari situ nanti e-sertifikat akan diterbitkan, ya, sesuai dengan gelarnya langsung biar enggak pakai revisi-revisi. Jadi sebelum menginjak ke pembicara selanjutnya, mungkin saya beri garis bawah dari dua pembicara sebelumnya, bahwa pemberian antibiotik tidak usah menunggu prokalsitonin maupun CRP, karena tidak semua rumah sakit ada, jadi tetap kriteria klinis nomor 1. Kemudian untuk empirical antibiotik, peta pola kuman setempat menjadi acuan, jadi tidak bisa contoh-contohan, mungkin dari satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain berbeda. Dan hal yang penting dari Dr. Sudarsono tadi, pemberian antibiotik harus memenuhi 3 hal, immediate, appropriate, dan adequate. Bahkan immediate itu kalau yang dulu 4 jam, sekarang 1 jam ya dok ya. Baik, topik berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Randa Handayani sebagai topik yang akan dibawakan adalah mengenai produk Visilin SX dan Fosmisin. Silakan Bu Handayani untuk mempresentasikan presentasinya. Terima kasih Dr. Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan, ya, sebagai perwakilan dari PT Meiji, kami mengucapkan kepada Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan, sebagai Ketua Umum PDPI, kemudian kedua adalah para senior PDPI, para speaker di hari ini, moderator dan panitia, dan yang ketiga tentunya kepada semua peserta webinar PDPI 13 September 2020. Atas kesempatan yang telah diberikan untuk PT Meiji berkolaborasi dengan PDPI untuk sebagai pelaksanaan webinar pada hari ini.
Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Handayani, selaku perwakilan dari PT Meiji untuk memaparkan sekilas profil produk yaitu antibiotik kami, yaitu Vicilin SX 1500 dan Fosmisin sebagai antibiotik pilihan pada kasus HAP dan VAP. Seperti yang sudah dipaparkan oleh kedua pembicara tadi, yaitu oleh Dr. Harsini dan Dr. Sudarsono, bahwa ada salah satu antibiotik yang bisa sebagai rekomendasi sesuai dengan guideline dan juga sesuai dengan kondisi yang ada atau kondisi pasien yang ada. Di sini PT Meiji ingin memaparkan bahwa kita mempunyai produk dokter, yaitu ampicillin sulbactam dengan brand name-nya adalah Vicilin SX 1500, di mana memang komposisinya adalah 1,5 gram atau 1.500 mg. Vicilin SX ini kita informasikan bahwa sudah terdaftar pada e-katalog obat. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu ragu kalau memang secara eviden atau secara kultur dan mungkin juga secara kondisional bahwa memang pasien bisa diberikan dengan ampicillin sulbactam, terutama untuk pasien BPJS, dokter tidak perlu ragu lagi karena semua di rumah sakit BPJS tersedia untuk Vicilin SX ini. Di sini Vicilin SX merupakan kombinasi dari ampicillin sebagai golongan beta-laktam dan juga sebagai sulbactam yaitu sebagai beta-laktamase inhibitor, di mana kedua kombinasi yang sinergis ini cukup efektif untuk eradikasi bakteri, terutama penghasil beta-laktamase. Ada 4 poin dokter yang perlu kita sampaikan di sini, yaitu 1, merupakan broad spektrum dan bersifat bakterisidal, jadi membunuh bakteri-bakteri yang ada pada pasien tersebut. Kemudian yang kedua adalah Vicilin SX 1500 sensitif terhadap bakteri, terutama Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus species, Haemophilus influenza, dan juga Acinetobacter baumannii dan beberapa strain gram positif dan gram negatif lainnya. Vicilin SX efektif untuk pneumonia, terutama untuk CAP ya, juga HAP dan juga untuk ventilator associate dari pneumonia. Kemudian Vicilin SX 1500 direkomendasikan pada beberapa guideline internasional. Di sini dosis pemberiannya dokter untuk dewasa seperti dosis standar lainnya adalah 1,5 gram sampai maksimum 12 gram per hari. Karena eliminasinya adalah sekitar 6-8 jam, maka diberikan sekitar interval 3-4 kali pemberian per harinya. Kemudian untuk anak-anak 150 mg per kilo per hari terbagi juga antara 3-4 kali pemberian per hari. Juga tergantung juga kondisi pasien. Nah, ini adalah tampilan image dari produk kami dokter berwarna ungu muda, yaitu merupakan ethical produk kita yang harus memang prescriber dari dokter. Sebagai profil produk dokter di sini kita paparkan sedikit bahwa memang nama generiknya adalah ampicillin sulbactam dengan komposisi ampicillinnya 1000 mg dan sulbactamnya 500 mg. Sediaannya vial dengan kelas terapinya adalah penicillin. Di sini mekanisme kerja seperti beta-laktam yang lain, Vicilin SX menghambat sintesa dinding sel bakteri dengan berikatan pada BPB pada dinding sel bakteri. Dan kemudian sulbactam sebagai beta-laktamase inhibitor, dia akan melindungi ampicillin dari perusakan enzim beta-laktam yang akan merusak cincin dari ampicillin, sehingga itu tidak terjadi. Sehingga dengan demikian eradikasi bakteri lebih maksimal, terutama yang menghasilkan beta-laktamase. Indikasi di sini disebutkan pada product insertion bahwa Vicilin SX terutama ditujukan pada jenis-jenis bakteri yang menginfeksi pada saluran pernafasan atas, di sini pada PDPI, kemudian memang relate dengan infeksi saluran pernafasan atas dan bawah juga, kemudian bakterial pneumonia, UTI, dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan tentang dosis dan juga bisa mungkin dokter yang di luar PDPI juga bisa disebutkan bahwa juga ada profilaksis untuk surgery dengan 1,5 sampai 3 gram kalau memang membutuhkan untuk profilaksis. Di sini ada e-brosur kami dokter yang perlu kita tampilkan, ada 3 guideline yang tadi mungkin sudah disampaikan juga. Terima kasih pada Dr. Harsini dan Dr. Sudarsono bahwa ada 3 guideline yang mungkin bisa mendukung pada Bapak Ibu sekalian untuk lebih menambah pilihan terapi ketika pasien tersebut terpapar mungkin dengan kasus pneumonia, dengan pathway-A pada medical medicine, kemudian juga ada guideline tentang untuk ATS tentang juga pada kasus-kasus CAP, dan juga yang ketiga adalah guideline pada ITSA yang sudah disampaikan juga bahwa Vicilin SX atau ampicillin sulbactam sangat direkomendasikan terutama untuk pasien yang sudah terpapar atau infeksi oleh Acinetobacter baumannii yang ketika dikultur memang sensitif dengan agent tersebut.
Juga tadi disampaikan oleh Dr. Dar bahwa Zalt et al. Juga menyebutkan bahwa ampicillin subbactam lebih superior dibanding colistin ketika dosis tinggi. Dan dengan demikian bisa sebagai pilihan terapi pada VAP, terutama yang disebabkan oleh CRAB, yaitu carbapenem resistant Acinetobacter. Nah, demikian dokter untuk Visilin SI kami. Saya ulang lagi bahwa sudah tersedia di rumah sakit yang melayani pasien BPJS. Kemudian yang kedua dokter sebagai reminding saja bahwa kita punya fosmisin yaitu merupakan zat aktifnya ada fosfomisin sodium 1 gram dan 2 gram sediaannya merupakan original produk kami dokter. Ini kita sampaikan karena tadi beberapa paparan speaker bahwa ada beberapa kasus yang memang sudah resisten dengan bakteri-bakteri penghasil ESBL seperti E. coli dan Klebsiella. Di sini kita paparkan juga mungkin ada pilihan terapi setelah pasien itu mungkin di atas kondisi misalnya severe dan sebagainya. Ini kita punya produk pilihan yaitu original kami dengan 5 poin ya dokter, bahwa fosmisin merupakan antibiotik golongan others, jadi dia bukan golongan beta-laktam, bukan golongan amiloglusida. Dia adalah golongan others, di mana merupakan mekanisme kerjanya adalah broad spektrum dan bersifat bakterisidal, didistribusikan ke jaringan dengan maksimal karena memang molekulnya paling kecil 182. Kemudian terutama efektif juga terutama untuk bakteri nosokomial dan bakteri-bakteri yang mungkin sudah medium maupun juga yang sudah severe. Kemudian fosmisin merupakan produk yang relatif aman karena tidak menyebabkan ototoksik dan nefrotoksik. Dan juga fosmisin merupakan antibiotik yang mempunyai reaksi alergi minimal. Jadi apabila dokter menemui pasien yang alergi dengan golongan beta-laktam, mungkin fosmisin sebagai salah satu pilihan. Dosis standar adalah 2 gram sampai 4 gram per hari, terbagi 2 karena memang eliminasinya adalah sekitar 12 jam. Profil produk fosmisin yang merupakan generic name-nya adalah fosfomisin sodium. Sediaan kita adalah 1 gram dan 2 gram dalam bentuk vial. Merupakan kelas terapi dari antibiotik dengan mekanisme kerja yang unik, yaitu menghambat sintesa dinding sel pada state awal, di mana dengan cara transport aktif, jadi fosmisin bersifat intraseluler, dok. Kalau beta-laktam, dia di ekstraseluler, kalau fosmisin masuk ke dalam sel, jadi dia bersifat intraseluler, dengan konsentrasi tinggi, sehingga lebih memudahkan eradikasi bakteri tersebut pada state awal pembentukan dinding sel. Spektrum adalah broad spektrum, terutama pada strain Pseudomonas aeruginosa, E. coli, terutama juga yang sudah menghasilkan ESBL, Klebsiella juga yang mungkin sudah KPC, yang sudah resisten dengan golongan carbapenem, Staphylococcus aureus, terutama juga yang MRSA, Proteus spesies, dan mungkin Serratia sp. Indikasi ya infeksi dari yang disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, kemudian juga sebagai profilaksis pada bedah abdominal. Dosis pemberian untuk standar adalah 2-4 gram, untuk anak-anak 100 mg sampai 200, tapi pada pasien-pasien yang severe di ICU bisa di-adjust dosis maksimal sampai 20 gram per hari. Kemudian secara farmakologi, fosmisin merupakan antibiotik yang mempunyai protein binding mendekati 0, dan penetrasi ke jaringan dan soft tissue terdistribusi dengan baik, dengan eliminasi sekitar 96% dalam bentuk aktif tidak berubah, jadi cukup efektif untuk kasus-kasus UTI. Dan juga apabila dikombinasi, karena tadi ada Dr. Dar juga Dr. Dar sini menyebutkan ada beberapa guideline yang memang membutuhkan kombinasi karena ketika pasien sudah severe, ada satu kombinasi, mungkin ini sebagai rekomendasi juga bahwa fosmisin sangat sinergis bisa bila dikombinasikan dengan semua jenis antibiotik. Golongan beta-laktam, golongan amiloglusida, macrolide, tetracycline, dan sebagainya. Dan fosmisin tidak menimbulkan cross-resistant. Efek alergi minimal karena fosmisin tidak memicu terjadinya imunoglobulin E. Termasuk klasifikasi B pada FDA pregnancy risk kategori dan relatif aman karena tidak menimbulkan efek ototoksik dan nefrotoksik. Ini adalah paparan kami untuk fosmisin. Kemudian sebagai beberapa referensi di sini dokter nanti mungkin bisa kita kirimkan, mungkin ada yang tertarik. Kita ada revival dari fosmisin. Di sini disebutkan semua lengkap tentang fosfomisin. Bahwa fosmisin merupakan antibiotik baru yang bisa menjadi pilihan terapi pada kasus infeksi MDRO. Fosmisin ditoleransi baik dengan efek samping yang minimal. Nah, ini sebagai rekomendasi atau referensi dokter ketika akan memberikan pilihan terapi antibiotik pada pasien. Nah, ini juga ada beberapa jurnal dokter terkait dari sisi in vitro. Dokter bisa lihat di sini bahwa fosmisin dari prevalensi dari ESBL, ada E. coli dan Klebsiella, dokter bisa lihat prevalensinya adalah cukup tinggi di sini.
Dan bisa disebutkan di sini bahwa pada tabel ini dokter bisa lihat bahwa efektivitas atau sensitivitas dari fosmisin masih cukup tinggi, terutama untuk E. coli sekitar 95%, kemudian untuk Klebsiella pneumoniae juga 94%, dan juga untuk Enterobacter 85%. Jadi bisa sebagai rekomendasi. Kembali lagi juga tergantung pada peta koman di masing-masing rumah sakit. Ini sebagai gambaran bahwa golongan amikasin, cifosulbactam, meropenem, dan fosmisin dapat dipakai sebagai pedoman untuk terapi empirik di rumah sakit dengan insiden bakteri penghasil ESBL yang tinggi. Ini juga ada beberapa paparan jurnal atau penelitian di beberapa rumah sakit di Indonesia. Dokter bisa kita sampaikan lebih lengkapnya nanti ketika next sesi. Ada di Solo, kemudian di beberapa tempat juga dokter, terutama tentang fokus di ESBL dan golongan dari E. coli dan Klebsiella pneumoniae. Sebagai kesimpulan kami, dokter bisa lihat di sini bahwa nomor 1, Vicillin SX 1500, yaitu dengan generik name-nya adalah Ambisum spectam, merupakan antibiotik injeksi golongan penisilin yang sudah ditetapkan dalam guideline untuk infeksi terutama gram positif negatif, termasuk untuk HAP, VAP, dan CAP. Kemudian Vicillin SX 1500 efektif untuk bakteri penghasil beta-laktamase. Vicillin SX 1500 sudah terlisting pada e-katalog sehingga bisa diresepkan untuk pasien BPJS. Kemudian untuk fosmisin, dokter, merupakan golongan antibiotik yang other, antibiotik merupakan golongan baru yang masih sensitif sekali untuk terutama bakteri nosokomial, terutama 3 yaitu SBL dan KPC. Kemudian fosmisin merupakan pilihan terapi pada pasien yang alergi dengan golongan beta-laktam, dan juga pada pasien dengan infeksi berat yang disebabkan oleh MDRO, terutama untuk nosokomial, yaitu SBL, KPC, dan mungkin MRSA. Demikian Bapak Ibu dokter sekalian, terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan. Semoga Vicillin SX dan fosmisin bisa menjadi alternatif terapi pada kasus infeksi nosokomial di rumah sakit sesuai dengan indikasi dan kondisi pasien. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Handayani atas informasinya sangat menarik mengenai ampicillin sulbactam dan fosmisin. Memang kita sekarang pada era resistensi antibiotik yang menjadi masalah global ya, hampir semua rumah sakit bahkan dunia ini menjadi masalah, sehingga kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan antibiotik. Sekedar sharing aja, kalau memang di rumah sakit kami memang sudah ada pembagian mana antibiotik yang bisa diakses, mana yang harus reserve, yang harus disimpan, disayang-sayang supaya nggak resisten. Seperti ampicillin sulbactam ini merupakan antibiotik yang bisa diakses di rumah sakit kami, dan kalau seperti golongan meropenem itu merupakan antibiotik yang reserve yang kita sayang-sayang, kalau memang nggak indikasi ya nggak bisa keluar, seperti itu. Baik, sesi yang terakhir adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di saya. Mungkin tidak bisa saya bacakan semua karena waktu ya, ada beberapa yang nanti mungkin tidak bisa saya tayangkan, mohon maaf. Ini yang pertama adalah dari Dr. Hendri Wiono. Dari Dr. Hendri Wiono kepada Dr. Harsini. Izin bertanya dokter, yang dimaksud tidak ada gold standar untuk diagnosis HAP dan VAP itu bagaimana ya? Apakah itu, bukankah pneumonia gold standarnya adalah kultur? Apakah yang dimaksud tidak ada gold standar itu hanya untuk memulai terapi empirik antibiotiknya saja? Monggo Dr. Harsini. Terima kasih Dr. Tuti, terima kasih Dr. Hendri untuk pertanyaannya. Jadi yang dimaksud di sini, jadi memang tidak harus pakem ya. Tadi kan ada dari kita terlalu ada klinis untuk VAP maupun HP kan klinis, fototorak dan kultur itu yang harus ditegakkan ke sana. Tapi dalam hal untuk memulai antibiotik tadi betul ya. Jadi untuk tidak ada harus menunggu apa itu hasil PCT-nya atau CRP-nya, jadi atau kulturnya. Jadi makanya untuk memulai empiris itu cukup klinis. Jadi klinis bagaimana pasien, karena di situ gambaran pneumonia itu bisa dari klinis. Karena ini mewadahi untuk rumah sakit yang terutama HAP ya. Kalau VAP itu kan yang punya ICU dan punya ventilator. Tapi untuk yang HAP, jadi di sini kan masuk tidak ada gambaran pneumonia, di situ cukup dengan klinis tanpa menunggu kultur kita bisa menambahkan untuk terapi antibiotiknya. Begitu Dokter Tuti.
Jadi maksudnya yang dimasuk gold standard itu untuk memulai pemberian antibiotiknya. Ya, ini ada pertanyaan lagi untuk Dr. Harsini. Setelah pemberian antibiotik definitif untuk ESBL, untuk evaluasinya, apakah perlu dilakukan kultur ulang setelah pemberian antibiotik tersebut, atau cukup klinis lab? Demikian, Dok. Jadi kalau untuk evaluasi pemberian antibiotik kan kita sudah di guideline kan juga cuma klinis ya, tidak kultur ulang, kecuali ada perburukan dengan antibiotik yang kita berikan. Jadi walaupun antibiotiknya sudah definitif, ternyata tidak ada perbaikan di situ, biasanya kita itu evaluasi kulturnya. Biasanya kan 3 hari setelah pemberian antibiotik definitif tidak ada perbaikan, kita ajukan untuk kultur ulang karena hasilnya jadi. Biasanya kan 2-3 hari kultur sudah jadi, di situ kok tidak ada setelah ganti definitif 3 hari ganti definitif tidak ada perbaikan klinis untuk pneumonia, jadi di situ juga kita bisa kultur ulang. Itu Dokter Tuti. Ya, terima kasih kepada Dr. Sudarsono spesialis paru konsultan. Ini dari Dr. Kudiarto. Bila mana hasil kultur dan uji sensitivitas antibiotik menunjukkan semua resisten, pada beta-lactam di mana T lebih dari MIC, apakah dosis beta-lactam tersebut dinaikkan diperbolehkan dan sudah mampu mengatasi resistensi atau ada petunjuk praktis klinis sehari-hari? Bila semua resisten, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. Skuri. Dr. boleh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus, ya, menarik. Jadi ini kasus yang banyak terjadi ketika pasien itu setelah dikultur ternyata resisten terhadap semua antibiotik, ya. Tapi memang kalau kita lihat fenomena yang ada di rumah sakit itu sebenarnya tidak semua antibiotik, ya, itu dites. Ya, itu satu hal yang menarik. Ada beberapa antibiotik yang tidak dites, itu satu. Tapi ada beberapa rumah sakit yang semua antibiotik dites. Nah, kalau seperti itu, ya, pertanyaan tadi, makanya semua hasil kultur dan sensitivitas itu harus ada MIC-nya. MIC itu penting untuk menunjukkan mana yang kira-kira masih bisa dipakai, ya, tapi dosisnya dinaikkan. Jadi memang salah satunya itu yang betulnya dipakai itu adalah dicari yang MIC-nya paling rendah, kemudian diberikan antibiotik dengan dosis double 2 kali lipat, ya, terutama dari golongan beta-lactam atau cefalosporin itu adalah sesuatu yang memungkinkan, ya. Cara yang kedua itu adalah dicari suatu antibiotik yang memang nggak tertera di situ, ya, tapi jarang dipakai, ya, di dalam rumah sakit itu. Juga riwayat dari pasien tersebut bahwa dia memang hampir-hampir tidak pernah memakai antibiotik, dan yang kedua tidak tertera dalam hasil dari uji mikrobiologi, maka itu bisa dipakai. Tapi bisa juga dipakai yang sudah ada yang menunjukkan resistensi dengan MIC yang rendah, tapi kemudian dosisnya dinaikkan menjadi 2 kali lipat, ya. Khususnya ini pada antibiotik time dependent killing tadi, bukan yang concentration dependent killing. Itu jawaban saya, Dr. Tuti. Ya, matur nuwun. Ini bisa kepada kedua pembicara, bagaimana tips pemberian antibiotik pada pasien sepsis dengan CA paru end stage? Terima kasih. Mungkin Dr. Sudarsono dulu. CA paru, ya. Iya. Jadi CA paru, ya, jadi menarik ini, ya. Jadi CA paru itu seperti apa? Jadi CA paru itu biasanya begini. Jadi pas CA paru itu biasanya kan mendapat kemoterapi, ya. Jadi memang dari beberapa jurnal itu menunjukkan bahwa bila terjadi suatu infeksi itu kebanyakan adalah dari golongan gram negatif, ya. Dari golongan gram negatif. Kemudian ada satu yang menarik, itu juga ada suatu jurnal yang menunjukkan bila ada pasien dengan CA paru kemudian terjadi infeksi yang belum jelas, maka salah satu yang dipertimbangkan sebagai lini pertama itu adalah meropenem, ya. Jadi ada yang seperti itu. Tapi secara spesifik CA paru itu apakah menjadi suatu risk factor sebagai kasus yang kemungkinan multi drug resistant, itu memang belum ada
suatu jurnal atau suatu hasil penelitian yang betul-betul akurat yang menunjukkan suatu kesimpulan seperti itu ya. Memang di Sutomo pernah dilakukan penelitian yang menunjukkan kasus-kasus MDR di Sutomo, kemudian mana-mana faktor risikonya yang menjadi faktor yang membuat pasien ini mengalami infeksi dengan MDR. Yang memang yang terbanyak itu sama, yaitu penggunaan 90 hari antibiotik sebelumnya. Nah, mengenai karsinoma itu kebetulan memang iya, ya di Sutomo itu penelitian itu memang menunjukkan iya, tapi dengan mepet sekali ya angka signifikansinya. Jadi ada seperti itu. Tapi saya tidak bisa dari hasil penelitian ini untuk bisa memberikan rekomendasi bahwa CA paru merupakan salah satu faktor risiko MDR patogen sebagai penyebab ketika pasien CA paru mendapat infeksi paru atau pneumonia. Demikian Dr. Tuti. Ya. Mohon maaf, Dr. Harsini mungkin menambahkan. Terima kasih Dr. Tuti ya. Jadi ingat untuk orang karsinoma itu yang sering terjadi diagnosis pneumonia karena pada orang karsinoma itu sering terjadi leukositosis. Jadi tolong di sini juga dipahamkan betul karena pada seorang imunokompres kadang terjadi fever yang berkepanjangan pada apakah itu pneumonia, tolong betul-betul ditegakkan. Jadi jangan berdasar leukositosis karena memang kondisi kankernya sendiri stadium berapa, apa kondisi klinisnya juga bisa dilihat. Jadi kadang ini karena leukositosis, iya karena leukositosis padahal pada dia seorang CA juga leukositosis. Panas yang berkepanjangan kadang juga terjadi panas yang berkepanjangan di situ. Kondisi-kondisi yang imunokompromis yang itu harus diperhatikan. Atau untuk pilihan antibiotik tadi sudah diutarakan Dr. Darsono juga bisa merujuk ke pola kuman rumah sakit setempat. Itu Dr. Tuti. Masih unmute, Dokter. Dari Dr. Gary Maulana, jika pasien di puskesmas, pilihan terapi antibiotiknya apa ya dokter? Karena daerah terpencil pasien banyak tidak mau dirujuk. Nah ini mungkin jadi problem teman-teman di daerah ya, mengingat juga satu tidak mau dirujuk, kemudian persediaan obatnya terbatas. Monggo silakan Dr. Harsini dan Dr. Sudarsono. Terima kasih Dr. Tuti. Nah ini saat ini tapi terima kasih ya sekarang antibiotik di puskesmas itu levo sudah ada. Jadi di sana juga bisa yang saat ini guideline untuk rumah sakit pun pakai levo. Jadi di sana juga apa itu antibiotik yang untuk triakson atau cefotaxim puskesmas sekarang juga sudah ada. Jadi diurutkan dari di sana kan bisa pakai cephalosporin kan itu generasi 3 semua, levofloxacin. Ya, kadang ya memang berurutan. Biasanya memang pasien-pasien di daerah terpencil itu mau dirujuk kalau memang sudah late ya, yang itu yang membuat parah dan membuat istilahnya kesulitan untuk puskesmas. Itu Dokter Tuti yang saat ini ada di puskesmas, obat-obat itu sudah sebagian ada yang minimal tadi levo, septri, sevo itu juga sudah ada dokter. Jadi sudah cukup lengkap ya yang di puskesmas, saya sendiri nggak tahu. Dr. Sudarsono menambahkan mungkin? Iya, pertanyaannya menarik ya. Jadi yang pertama, jadi yang ditanyakan itu berarti community acquired pneumonia ya, bukan hospital acquired pneumonia. Ya. Datang ya. Jadi memang sekali lagi sudah disampaikan sama Dr. Harsini, kemudian kita kan ada kultur dan sebagainya ya. Pola kuman yang nggak tahu di puskesmas itu seperti apa ya, tapi memang kita bisa mengacu dari global. Ya, secara global itu sebenarnya kalau pada kasus-kasus community acquired pneumonia itu penyebabnya adalah kebanyakan gram positif. Ya. Nah, gram positif itu memang teorinya seperti itu di negara-negara Eropa kebanyakan itu, tapi di Asia itu terbalik malah menjadi gram negatif malah yang dominan ya. Nah, itu tidak lebih karena misuse antibiotik ya di daerah tersebut yang berlebihan sehingga terjadi suatu imbalance yang sebetulnya gram positif dominan menjadi gram negatif. Nah,
kita kalau berpegang pada global, memang diberikanlah antibiotik yang sifatnya mengcover gram positif. Itu sebaiknya begitu. Terutama kalau di puskesmas daerah tersebut, antibiotik tidak digunakan secara berlebihan, kemungkinan besar mungkin gram positif. Tapi kalau di daerah puskesmas itu sedikit antibiotik, batuk pilek antibiotik, orang gatal-gatal antibiotik, ya kemungkinan gram negatif akan menjadi dominan, ya tergantung aja. Tapi saya anggaplah bahwa di puskesmas tersebut tidak seperti itu. Jadi mungkin penggunaan seperti levo, ya, atau golongan misalnya ampicillin, amoxicillin barangkali sebenarnya itu sudah cukup bisa mengcover kuman-kuman gram positif, ya. Tapi jangan diberikan Cipro. Ciprofloxacin itu yang saya lihat di teman-teman puskesmas itu kelihatannya banyak. Cipro itu lebih dominan mengcover gram negatif, hampir-hampir tidak bisa mengcover gram positif. Jadi sebaiknya jangan digunakan ciprofloxacin yang selama ini saya lihat sering dipakai di berbagai puskesmas. Azithromycin, macrolide itu juga menjadi lini pertama karena dia bisa cukup baik untuk bisa mengcover kuman-kuman gram positif di komunitas. Demikian Dr. Tuti tambahan saya, terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Dari Dr. Hendri Wiono kepada, dari Dr. Nina Herlina kepada Dr. Sudarsono dan Dr. Harsini, mau bertanya pilihan antibiotik apa yang harus diberikan pada pasien yang diduga pneumonia dengan suspek TB paru. Monggo Dr. Dar dulu. Ya, terima kasih. Jadi kalau memang itu suspek TB paru, berarti kita akan harus ada planning untuk menegakkan diagnosa TB, ya. Nah, oleh karena itu memang ya pada kasus-kasus yang tidak mengandung unsur kegawatan, ya urgent, sebaiknya jangan diberikan antibiotik yang bisa mengcover kuman TB karena nanti akan bisa menjadi masking effect. Jadi artinya bahwa kita akan menjadi sulit untuk menegakkan bahwa TB karena klinisnya akan membaik, ya itu teorinya seperti itu, ya teorinya. Tapi pada kasus dengan yang kegawatan, kadang-kadang kalau pilihannya jatuh kepada antibiotik yang bisa mengcover kuman TB, ya dalam hal ini ada levo, ya tidak apa-apa asal tidak diberikan lebih 10 hari. Nah, tapi pada kasus-kasus di luar kegawatan sebaiknya berikanlah antibiotik yang tidak, yang sifatnya tidak mengcover, bersifat bisa mengcover kuman TB. Dalam hal ini adalah levo tidak direkomend untuk diberikan pada kasus pneumonia dengan suspek TB. Demikian Dr. Tuti. Dr. Harsini mungkin ada tambahan? Sama Dr. Tuti, untuk pada program TB juga demikian. Jadi intinya diagnosis tegakkan karena gambaran pneumonia betul TB murni atau ada kuman yang lain. Itu aja Dr. Tuti. Untuk antibiotik sama dengan Dr. Dar. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Dr. Kowi Akbar. Apakah riwayat antibiotik IV dalam 90 hari terakhir sudah cukup sebagai dasar pemberian vancomycin atau linezolid sebagai terapi empiris? Mengingat dari PPRA rumah sakit biasanya diminta harus ada terbukti kultur MRSA. Apakah cukup dengan riwayat antibiotik 90 hari aja, Dok? Dokter sudah salam. Siapa? Saya. Baik, sampai Dokter Harsini ya. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi apakah cukup ya? Ya, tentu saja tidak cukup. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada dua hal selain penggunaan antibiotik dalam 90 hari IV, ya, itu juga melihat bagaimana pola resistensi MRSA atau pada rumah sakit tersebut. Kalau besarannya itu lebih dari 20%, ya, maka memang kemungkinan memang iya, ya. Itu dua hal itu tadi yang ada di slide saya. Tapi sekali lagi bahwa di rumah sakit, fenomena yang ada di rumah sakit itu biasanya kita itu vancomycin sama linezolid, Dr. Tuti yang hafal, itu biasanya bukan lini apa namanya Dr. Tuti, SS apa?
Termasuk reserve. Jadi tidak gampang itu PPRA seperti itu. Jadi memang harus ada pedoman guideline yang dibuat oleh ATS atau Eropa itu memang hanya mungkin bisa kita terapkan, mungkin tidak. Jadi dalam hal ini kita juga harus menyesuaikan dengan pedoman-pedoman dalam PPRA di rumah sakit masing-masing. Salah satunya itu memang sepertinya harus ada kultur. Ya itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih, Dr. Tuti. Dr. Harsini ada tambahan, Dok? Cukup, Dr. Tuti. Di sini. Jadi tetap berdasarkan pola kuman. Karena di rumah sakit kami, walaupun ada informasi itu sudah diberikan 90 hari, kan tetap nggak bisa. Karena fosmetrizin tidak masuk, dia masuk golongan merah pola kumannya. Jadi kalau berdasarkan tetap harus ada kultur dulu, walaupun ada riwayat 90 hari. Termasuk antibiotik yang disayang-sayang ya, Dok? Iya, jadi kalau yang disayang-sayang merah itu tidak bisa kita untuk empiris tidak bisa keluar. Ya, baik, ini ada yang terakhir dari dua penanya sekaligus karena mirip-mirip dari Dr. Kudiarto dan dari Dr. David Susilo. Yang pertama, bagaimana strategi mengatasi tingginya infeksi Acinetobacter baumannii di rumah sakit? Kemudian dilanjutkan, Dr. Harsini tadi mengatakan bahwa CRE lebih berbahaya daripada MRSA. Bahkan CRE disebut sebagai nightmare bakteria. Bagaimana prevalensinya di Indonesia dan tata laksana medikasi serta isolasinya? Banyak pertanyaannya. Dr. Harsini, monggo. Terima kasih ya untuk CRE kan kita ke depannya. Karena sekarang dengan adanya istilahnya golongan karbapenem yang banyak yang diberikan, jadi apa-apa imipenem, apa-apa, jadi semuanya sudah menuju ke sana. Ini untuk, kan penularannya tetap Dr. Harsini di-mute. Dr. Harsini masih di-mute. Makasih Dr. Tuti, just ngomong banyak ternyata gak didengar. Jadi ini untuk yang CRE, jadi untuk yang ke depan kita kan saat ini imipenem, karbapenem yang saat ini diberikan kan mulai kayak kacang goreng ya. Jadi rumah sakit apa-apa imipenem, apa-apa karbapenem. Jadi hal ini yang ditakutkan kalau nanti terjadi resistensi ke sana. Nah untuk penularan kuman-kuman enterobakter ini kan yang ke sana kan kontak. Jadi ini isolasinya mirip dengan MRSA karena ini petugas tetap pakai handscoon, pakai APD karena ini kontak jadi bukan airborne, jadi semuanya isolasi ya mirip persis kayak pasien yang MRSA ESBL, jadi di ruang isolasi itu sendiri dengan kok tidak dengar lagi ya, Dok? Bukan unmute tuh sudah buka itu, dengar lagi. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Udah dengar lagi? Halo? Masih belum. Mungkin Dr. Sudarsono dulu, Dok. Sudah, saya dari Dr. Harsini aja cukup. Coba Dr. Harsini belum selesai itu, banyak itu informasinya. Itu kok hilang itu gimana itu suaranya Dr. Harsini? Belum bisa Dr. Harsini. Halo, udah kah Dr. Tuti? Sudah kah? Belum terdengar. Speakernya mungkin, speakernya. Udah? Belum juga. Belum terdengar ya. Baiklah, untuk mengobati kekecewaan satu lagi ya Dr. Sudarsono ya. Yeah. Ini teman-teman supaya nggak kecewa. Bentar. Oke, Dr. Tuti. Tentang panduan kultur, kalau misalnya pasien dengan HAP atau VAP itu kapan harus dikultur ulang, Dok? Ya, jadi
pertanyaan yang menarik ya. Jadi begini, jadi sebenarnya tadi sudah ditanyakan ya, tapi sudah dijawab sama Dr. Harsini. Jadi kita itu ya kalau sudah memberikan antibiotik ya sesuai dengan apa acara empirik ya kemudian akhirnya berubah menjadi definitif ya kita evaluasi secara klinis, radiologis, laboratorisnya itu adalah yang menjadi yang akurat itu adalah pemeriksaan prokalsitonin ya. Nah, kalau ternyata misalnya klinis ya menjelek ya, kemudian ternyata ketika sudah kemudian menjelek fotonya juga prokalsitoninnya kok malah naik ya. Nah, disitulah kemudian kita berpikir bahwa antibiotik yang kita berikan itu tidak sesuai lagi ya. Dan itu mungkin perlu stop dan untuk mengganti di stop dan diganti tentunya bukan di stop seterusnya. Nah untuk mengganti itu maka perlu guidingnya itu adalah kultur. Tapi sepanjang pasien itu membaik ya improvement klinis, radiologis, laboratoris ya ngapain harus di kultur ulang ya tidak perlu untuk di kultur ulang ya. Tapi kultur ulang adalah ketika pasien itu menunjukkan tanda-tanda perburukan baik klinis, radiologis, dan laboratoris. Seperti itu, Dr. Tuti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selain untuk pemborosan, kalau memang sudah baik, ya enggak usah kultur ulang ya, Dok ya. Terima kasih. Waktu sudah melebihi 15 menit dari jadwal sebelumnya. Jadi acara webinar pada pagi hari ini saya tutup. Terima kasih kepada para pembicara, Dr. Sudarsono dan Dr. Harsini, kepada PT Meiji, kepada Bu Handa, kemudian kepada PDP Pusat, ya, dan tim yang sudah membantu terselenggaranya webinar pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.